Yang anak-anaknya itu katanya sebenarnya bukan, beda dari yang Pater bilang. Yang Yakobus, terus Oh, kita Yakobus. Kita langsung Yakobus. Yakobus katanya anaknya siapa? sudah mati. Saudaranya Yang siapa? Bantu dulu. Kisah 12. Ambil satu contoh saja. Kisah 12 ayat 1 sampai 2. Yakobus yang mati ini saudaranya siapa? Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari gereja. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Saudara siapa? Yohanes. Anaknya siapa? Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Kilisor, kita pakai yang daftar 4 saudara Yesus di dalam Matius 12:53 itu. Bantu dulu. 54, 55. Maaf. 55, 56. Matius 13. 13, 55, 55, 56. coba. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang Cukup. nabi..." Yakobus, Krips. Yakobus tadi siapa? Saudaranya siapa? Saudara Yohanes. Yohanes. Anaknya siapa? Zebedeus. Zebedeus. Siapa lagi di situ? Yusuf lagi. Yusuf. Yang kedua Yusuf. Siapa Klipson. Yusuf? Simon dan Yudas. Efrasaur menjelaskan siapa si Yakobus yang dalam daftar 4 nama tadi? Enggak sama sekali, Pater. Dia cuma bilang hermeneutik Pater kacau. Iya, maka dia kalau bilang saya kacau, dia harus jelaskan Yakobus itu siapa secara biblis. Buktikan mereka sekolah skriptura. Kalau seorang dokter bilang hermeneutik saya kacau dan dia tidak bisa, bagaimana menemukan kebenaran Yakobus itu siapa? Yang kacaunya siapa? Klipson. Dia penjelasannya setengah-setengah, Pater. Memang setengah-setengah. Dia nggak menjelasin saudara Yesus itu siapa. Cuman dia membantah gitu. Ya, dia membantah tapi tidak menjelaskan siapa itu Yakobus. Yakobus tadi sudah dikatakan siapa? Saudaranya siapa? Saudaranya Yohanes, anak Zebedeus. Yohanes, Pater. Yudas. Surat Yudas 1 ayat 1. Siapakah Yudas? Masih juga saudaranya Yohanes atau tidak dan Yakobus? Yudas 1, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Baca kembali untuk Efra yang tidak dengar. Makanya belajar kitab suci baik-baik, Efra. Dari Yudas hamba Kristus Yesus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Sekarang Yusuf, Efra harus buktikan Yusuf. Siapakah Yusuf? Saudaranya Yakobus atau tidak? Matius 27 ayat 56. Dia punya mamanya beda, bukan Maria. Matius 27, 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Clipson. Dia hanya bilang saya hermeneutiknya parah, tapi dia tidak buktikan siapakah Yakobus, siapakah Yusuf, siapakah Yudas.
Dan satu, Dan siapakah Yohanes. Simon? Tidak, Yohanes tidak ada dalam daftar. Daftar 4 saudaranya itu yang ada di Matius tadi 13 ayat 50. Siapakah Simon? Daftar para rasul siapakah? Daftar para rasul itu siapakah? Kita lihat daftar para rasul. Oke. Yohanes, Matius 10 ayat 2. Lihat, konsentrasi di situ. Penting sekali ada nama Simon nanti muncul di situ. Tapi kita lihat bahwa dua saudara ini penting sekali. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Selesai. Dua saudara. Yang pertama namanya Petrus dan Andreas. Yang sekarang saudara yang lain nih. Dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Selesai. 4 bersaudara-saudara di situ. Dua saudara pertama Yohanes, Petrus dan Andreas. Dan Andreas. Sekarang Yohanes dan Yakobus. Oke, selesai. Lanjut. Filipus dan Bartolomeus. Thomas Sudah dan enam. Matius pemungut cukai. 8. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Yakobus anak siapa? Anak Alfeus. Oke, yang anak Alfeus ini, Yakobus ini nanti, Santiago ini, nanti sampai ke Spanyol. Yang mati tadi, anaknya Zebedeus. Oke, lanjut sedikit. Ada Simon tadi, atau tidak? Kalau seandainya Maria punya anak kandung, maka Simon itu akan disebut Simon orang Nazaret, bukan Zelot. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Profesor, Pater, kalau katanya saya punya hermeneutik gagal sembarang, kau buktikan nama-nama itu secara biblis. Itu lebih penting daripada kau framing saya. Iya loh ya. kata si Eprasoru Pater, Zelot itu bukan wilayah, Zelot itu partai katanya. Iya, penting. Makanya akan disebut Simon orang Nazaret, bukan orang Zelot. Saya tahu, makanya harus disebut seperti itu. Tidak tahu engkau bisa mengerti klip. Iya, Pater, ya, Pater. Makanya Yesus orang Nazaret. Makanya di situ juga kalau saudara kandung, artinya anaknya Maria, maka akan disebut Anak Yerusalem juga. Simon orang Nazaret. Pembuktian paling nyata ada di silsilahnya Yesus. Matius bab 1 ayat ke-16. Bukti paling nyata. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Klips. Injil Matius ditulis tahun berapa kira-kira? 80-an ya, Pater. Berapa? Yesus sudah mati atau belum? Sudah, Pater. Maria, Yusuf sudah ada atau tidak, sudah mati atau belum? Sudah ya, Pater ya? Sudah. Artinya kalau Maria dan Yusuf punya anak yang lain, baca kembali ayat 16 tadi. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kalau seandainya punya saudara anak kandungnya Maria yang lain, maka disebut yang melahirkan Yesus dan saudaranya. Baca ayat 2. Kalau punya saudara akan disebut dan saudara-saudaranya. Efrasoru. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat 11. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Bagaimana mungkin tahun 80 ditulis sesudah Kristus? Matius tidak tahu bahwa Maria punya anak yang lain, karena itu lupa mengatakan yang melahirkan Yesus dan saudara-saudaranya.
Klipsor. Iya, Pater. Matius terlalu sekali lupa memasukkan saudara-saudara. Baca kembali ayat 16. Kita ikut logika seorang Dr. Efrasor. Bantu dulu, saya bantu ayat 16 untuk dia. Bagaimana mungkin Matius ditulis tahun 80 dan Matius lupa bahwa Maria punya anak yang lain dan lupa mengatakan dan saudara-saudaranya. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Matius lupa di situ, Klipsor. Lupa mengatakan dan saudara-saudaranya karena ayat 1, ayat 2 mengatakan Yakub dan saudara-saudaranya. Bisa mengerti? Oh, ayat 11. Kalau ada saudara selalu akan dikatakan dan saudara-saudaranya. Berarti di sini Yusuf, suami Maria yang memperanakan Yesus dan Saudara-saudaranya. ditulis seperti dan saudara-saudaranya ketika sampai di Maria. Tidak ada. Tidak ada, Pater. Berarti yang gagal hermeneutik di mana nih? Klipsor, saya atau Efrasoru? Menurut Efrasoru, Yohanes Pembuktian yang lain di atas salib. Mentalitas Yahudi, tradisi Yahudi. Selama masih ada anak kandung yang lain, maka anak terakhir anak yang mau mati tidak perlu menyerahkan ibunya kepada orang lain. Yohanes 19 ayat 26, 27. Kepada siapa Yesus menyerahkan ibunya? Pembuktian paling nyata dalam kultur Yahudi kalau tidak ada keluar anak kandung yang lain atau suami. Oh, peristiwa penyaliban ya, Pater ya? Iya, sangat jelas. Dia menyerahkan kepada Yohanes. Yohanes anak Zebedeus. Iya. Baca kembali di situ. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Baca kembali, pertusan Efrasoru tidak dengar tuh. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Berarti mentalitas Yahudi itu begitu ya, Pater? Kalau misalnya masih ada saudaranya, dia nggak bakal menyerahkan ke keluarga yang lain kayak gitu. Tidak akan menyerahkan kepada orang lain kalau ada anak kandungnya atau saudara kandungnya. Karena ada hubungan dengan nama yang kita namakan hukum persepuluhan, bahwa janda harus menerima persepuluhan secara biblis, oke? Persepuluhannya Maria, Esra yang ambil. Ya tidak bisa lagi karena di situ menggagalkan hukum persepuluhan di situ kepada Maria karena diserahkan kepada yang lain. Ini penting sekali ya, teman-teman. Nanti bisa temukan kalau tidak di raja-raja, ada hukumnya Esther, masih ingat Ruth, kan peristiwa di situ. Dalam pengertian itu, jadi tolong, jadi harus dibaca di dalam konteks historis, Klipsor. Gereja dalam historis dan historis dalam gereja. Demipun kitab suci tidak bisa ada mentalitas, ada tradisi di bawah ada kitab suci. Bagus sekali, itu tebal sekali. Omong tentang kultur ketika yang tradisi dan kultur kitab suci. Omong tentang kenyataan real, tradisi real ketika perikop ayat bab itu ya diutarakan oleh para penulis. Situasi realnya apa, tradisi realnya apa. Bagaimana mungkin di situ Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes, murid terkasih, kalau seandainya masih ada saudara kandung yang lain.
Ini Baik, jadi baik. persoalan. Kan di film Kalau juga kata jelas ya, saudara, Pater. kalau kata Kayak saudara dikategorikan sebagai anaknya Maria, seperti yang mereka katakan, maka bahaya sekali untuk Bunda Maria. 1 Korintus 15 ayat 6. Kesian Bunda sesudah Maria. itu Kalau kata saudara dikategorikan sebagai anaknya Maria. Kesian sekali Maria. Ayat 6-nya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi Kalau kata beberapa kalau, di kalau kata antara saudara, kalau kata saudara ada anaknya Maria, Clipsort, lebih dari 500 saudaranya Yesus di situ. Maria harus melahirkan berapa anak tiap tahun selama 33 tahun? 15,5. Kalau kita pakai standar 500 anaknya Maria. Iya, dia di VT-nya menekankan Romo kalau misalnya saudara itu ya benar-benar saudara kandung gitu. Dia menekankan itu terus kayak tapi nggak ada pembuktiannya. Iya, makanya di situ. Sebab anaknya Maria punya 2 kriteria anak dari perempuan itu. Siapa? Nanti kita lihat siapakah mereka. Ini penting sekali. Di dalam Wahyu 12 ayat 17, naga itu membenci, marah kepada siapa? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, dan menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Bukan dan menuruti hukum Allah, yang menuruti. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan Engkau baca memiliki tadi dan menuruti. Nah, baca ulang. Saya tidak ada buku bahasa Indonesia di sini, tidak ada kitab bahasa Indonesia. Saya rasa ada aneh di kalimat itu. Baca. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Menurut ayat itu, perempuan itu mempunyai keturunan yang lain. Keturunan yang lain ini punya 2 kriteria. Clipsort, yaitu memiliki perintah-perintah Yesus. Yang kedua, kesaksian Tentang Yesus. Yesus. Tetapi kita harus bongkar perempuan itu siapa. Di situ tidak dikatakan Maria, oke? Iya. Engkau sudah tahu, engkau setuju bahwa perempuan itu Maria? Setuju. Belum tahu. Oke, ayat 5 akan membuktikan perempuan itu siapa. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Di situ dijelaskan anak itu satu anak laki-laki yang memerintah dan dibawa ke tahtanya. Artinya anak itu seorang Anak yang Allah. punya takhta, Terus anak Allah. yang memerintah dan dibawa ke tahtanya. Artinya anak itu seorang Raja. raja. Bagaimana yang punya takhta ini? Iya, iya. Logika lari di mana? Kalau kita harus buktikan bahwa perempuan, artinya perempuan itu melahirkan seorang Raja. raja. Oh, Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Klip, kita belum tahu perempuan itu punya nama siapa. Kita tahu bahwa perempuan itu melahirkan seorang Raja, udah jelas banget. raja. Mau tahu nama perempuannya itu? Namanya siapa perempuan itu? Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea
bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Di Lukas tidak bilang nama perempuan itu, nama perawan itu. Indri, engkau jangan pasang sesuatu yang tidak ada di situ. Oh, perawan, Pater. Salah. Maaf. Kau jangan Perawan, ganti Pater. teologi, kau ubah dia punya kata saja sudah salah di situ. Baca kembali. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kau jangan keliru dengan Matius 1 ayat ke 25. Sorry. Sekarang buat pembedaan di Matius 1:25 supaya ada perempuan dengan perawan di Lukas. Karena itu mengatakan bahwa Lukas para rasul membaca Septuaginta. Karena ketika sudah di Septuaginta diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, di situ digunakan perawan, bukan lagi perempuan muda, bukan alma lagi, melainkan perawan. Lihat pembedaan antara Lukas tadi omong tentang perawan, Matius omong tentang perempuan muda karena diambil dari Yesaya 7 ayat 14. Engkau baca sekarang Matius punya, hanya untuk pembanding kecil. Matius 1:25. 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia Jangan. 23, maaf. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, diterjemahkan ini sebagai anak darah, perempuan muda sebenarnya. Oke, tidak masalah, hanya kembali. Oke, sekarang kita balik klip supaya engkau tahu bahwa nama perawan yang melahirkan raja adalah seorang adalah namanya siapa? Ya. Maria. Di dalam Wahyu 12 ayat 17, mute-kan dulu si Tega. Tadi saya suruh buka, dia tidak mau buka. Mute-kan dulu. Mic-nya, Alex. Oke. Tega, engkau mute-kan kau mic dulu. Oke. Dia dreaming, tolong di mute-kan dulu. Tadi saya bilang dia buka mic, tidak mau. Sekarang sebentar omong dia potong-potong. Oke. Di dalam Wahyu 12 ayat 17 sangat jelas bahwa di situ perempuan ini mempunyai keturunan, dan keturunannya itu punya dua kriteria, yaitu yang pertama apa tadi, Klipsor? Yang pertama mempunyai kesaksian tentang Yesus. Ya, itu yang kedua. Yang pertama bukan itu. Yang pertama Memiliki perintah-perintahnya Yesus. perintah Yang Yesus. kedua memiliki kesaksian Yesus. Sekarang kita lihat siapa yang terima dia punya perintah. Kisah 1 ayat 2. Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Tahan dulu. Kriteria pertama, siapa yang memiliki perintah-perintahnya Yesus? Kriteria kedua ayat 8, siapa yang menjadi saksi? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siapa yang memenuhi kriteria sebagai anak dari Maria? Karena itu peristiwa salib penting sekali. Inilah anakmu, inilah ibumu. Berarti kolerasi sama yang dibilang Tuhan Yesus tadi ya, Pater ya. Ya, sangat jelas. Bumu kayak gitu. Sangat jelas. Karena itu sekarang baru kita bisa omong tentang Roma 8 ayat ke-28 sampai 32. Baru kita bisa omong Roma itu. Kalau tidak bisa. Kalau kita belum bisa pecahkan yang tadi semua klips, kita belum bisa omong tentang Roma 8 ayat 28 sampai dengan 32. Jangan dulu, kita baca dulu. Di mana ya mereka nih? Karena saya mau tidur nih.
Kita tahu Mute-kan dulu, sekarang, mute-kan si siapa Tega tuh, mute-kan dulu tuh, dia punya mic tuh. Momot, tolong turunkan Tega dulu karena itu terbuka otomatis tidak bisa dikunci. ya tidak bisa di-mute kan, Pater? Maksudnya Maaf. diturunkan, Iya. turunkan saja. Momot Maksudnya. turunkan Tega dulu, Momot. Oke, Tolong. sudah. Karena tidak bisa mute. Ya, motivasi saja. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lanjut. Dan Yang menjadi sulung dari banyak saudara. Lanjut. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya itu, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, Oke, tahan siapakah dulu. yang Sejak akan semula dipanggilnya. Engkau harus bongkar di sini, Klip. Markus 3 ayat 13. Siapa yang panggil siapa? Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Roma tadi mengatakan apa? Yang dipanggilnya, yang Kehendak. dikehendakinya. Makanya di sini dipanggil orang-orang yang Kehendaki. Baca kembali. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Yang dipanggil adalah orang-orang yang dikehendakinya, dimuliakannya. Karena itu Santo Paulus merangkum semua dalam proses itu. Hebat. Kalau saya tidak mengerti logika. Matius baru ditulis tahun 80, Clips. Di situ Matius lupa bahwa Maria punya anak kandung yang lain, makanya dia lupa ditulis Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus, dan Matius lupa mengatakan dan saudara-saudaranya. Tolong dong Pendeta Efrasoru, kalau engkau bilang saya punya hermeneutik gagal, eksegesis gagal, kau buktikan secara biblis. Oh, ini Yusuf anaknya siapa? Oh, ini ya Santiago, ya Yakobus anaknya siapa? Oh, ini Simon anaknya siapa, orang mana? Oh, ini Yudas yang mana? Secara biblis. Jangan secara ini tidak berguna, kan soal skritura. Pater, maaf Pater. Tadi kan naga itu membenci Maria kan, jadi dia menyerang keturunan-keturunannya kan Pater. Berarti naga itu bisa dibilang berarti yang membenci Maria sekarang ya, kayak Efrasoru kayak gitu. Oh iya, kita lihat naga itu siapa, ayat 9, bab 12 ayat 9. Siapa naga itu Pater? Kita baca dulu naga itu siapa. 12 ayat 9 Wahyu. Itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Dilemparkan di bumi. Mereka ada di bumi. Dilemparkan kemana? Ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi. Ke bumi. Bersama-sama. Satanas, iblis ada di mana? Kilipsor? Ada di bumi. Oke, sekarang kita baca ayat ke-17. Dia marah kepada siapa?
iblis ini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu Tunggu pergi selesai. memarah. Semua yang memarahi perempuan Maria ini, semua yang membenci perempuan ini, Maria ini, sama dengan siapa? Naga. Sama dengan siapa? Naga Naga tadi siapa? tua. Siapa? Naga tua. Iblis. Iblis, setan. iblis, Ya, iblis. bukan naga lagi namanya. Dan saya, Klipsor, saya tidak mengatakan bahwa dia naga tua ini dia. Saya hanya mengatakan, saya mau katakan bahwa semua yang marah dan benci kepada Maria adalah iblis. Tidak mau siapakah dia, urusan kalian. Mau interpretasi, saya tidak mau interpretasi itu. Berarti sesuai Alkitab aja, Pak. Sesuai Alkitab saja, siapa yang marah kepada perempuan ini, dalam penafsiran kita sudah jelaskan, teliti semua adalah Maria, sama dengan apa? Iblis. Iblis. Perkara selesai. Yesus memerintahkan, inilah anakmu, ibu, inilah ibumu kepada Yohanes. Dia perintahkan itu supaya terima Maria sebagai ibu dan kita sebagai anaknya Maria. Sangat jelas di dalam kitab suci. Itu pun masih ditolak. Karena itu belum mengenal Tuhan karena tidak melakukan perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3, saya mau tidur nih. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Berarti kalau Yesus sudah perintah, inilah ibumu, inilah anakmu, kalau kamu tidak ikut, kamu belum mengenal Allah. Alex, mute-kan mic-mu. Sekarang ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Klipsor, yang tidak menuruti perintah Yesus punya, Allah punya tadi, itu sama dengan pendusta dan kebenaran tidak ada pada orang itu. Orang itu. Garis bawahi 2 kata kunci, pendusta dan tidak punya Kebenaran. Yohanes yang sama dalam Injilnya memberi nama siapakah dia. 8 ayat ke-44. Lihat, Wahyu ditulis oleh Yohanes, 1 Yohanes oleh Yohanes. Sekarang Injil Yohanes yang mengatakan yang tidak melakukan perintah Tuhan sama dengan pendusta dan kebenaran tidak ada pada dia. Dan di dalam Yohanes 8:44 dia memberi nama kepada pendusta dan yang tidak mempunyai kebenaran. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Karena itu jangan lupa lakukan perintah Yesus. Supaya jangan dikatakan pendusta dan tidak ada kebenaran. Oke. Jangan marah, saya sudah 11.30, saya tidak bisa, biasanya sampai jam 10 saya. Ini pun saya naik hanya karena tega tadi. Jangan tanya lagi Klipsor, saya sudah 11.30 dan saya satu orang yang susah untuk tidak bisa tidur. Oke, nanti lain kali lah. Oke. Yo, jangan marah nih, saya harus pamit, oke? Ya, Terima kasih.